tahukah kamu suara apa yang paling berisik di dunia? Bukan ledakan, bukan juga teriakan. Suara paling berisik adalah keheningan di meja makan antara dua orang yang saling mencintai, tapi tak lagi tahu cara bicara. Di balik pintu-pintu kayu jati ini, ada rahasia yang kami simpan rapat selama 2 tahun. Rahasia tentang seorang anak, sebuah kecelakaan, dan bagaimana kami perlahan-lahan saling membunuh dalam diam. Aditya, 38 tahun. Arsitek sukses, pendiam, kaku dalam mengekspresikan perasaan, merasa sudah memberikan segalanya lewat materi. Maya, 35 tahun. Istri Aditya, mantan jurnalis yang berhenti bekerja. Merasa kesepian, terisolasi, dan tidak terlihat. B-City, 50 tahunan. Asisten rumah tangga yang sudah lama ikut mereka. Ruang makan yang dingin. Ruang makan mewah namun terasa hampa. Suara denting sendok dan garpu beradu dengan piring porselen. Tidak ada musik, hanya suara jam dinding yang berdetak keras. Maya, suara datar. Sayur lodehnya kurang garam. Aditya, tanpa melihat Maya, fokus pada ponsel. Pas. Maya, besok aku mau ke rumah ibu. Dia sakit lagi. Aditya, pakai supir saja. Aku ada meeting pagi dengan klien dari Singapura. Maya, aku ingin kamu yang antar. Ibu tanya kenapa kamu jarang datang. Sudah 3 bulan, Adit. Aditya, meletakkan ponsel dengan sedikit hentakan. Mei, aku kerja. Uang rumah sakit ibu, obat-obatannya, siapa yang bayar? Aku tidak punya kemewahan waktu seperti kamu yang cuma di rumah. Maya, tersenyum pahit. Cuma di rumah. Kamu pikir rumah ini rapi dan baju kamu wangi karena sihir. Aditya, jangan mulai lagi. Aku lelah. Aditya berdiri, meninggalkan meja makan tanpa menghabiskan makanannya. Maya terdiam, menatap piring Aditya yang masih sisa separuh. Ia mulai membereskan meja dengan gerakan yang semakin lama semakin kasar hingga sebuah gelas pecah. B-City, masuk dengan terburu-buru. Astagfirullah, Non Maya, biar bibi saja yang bereskan. Maya, suara bergetar. Bi, apa aku ini cuma dekorasi di rumah ini? Seperti vas bunga yang kalau pecah pun, dia tinggal beli yang baru. Puncak Gunung Es, ruang tamu, pukul 23.30. Lampu temaram. Aditya baru pulang, terlihat berantakan. Maya menunggunya di sofa tanpa menyalakan TV. Aditya, belum tidur. Maya, aku nemu ini di laci meja kerjamu. Maya melempar sebuah amplop coklat ke meja. Aditya membukanya. Isinya adalah brosur apartemen di luar kota dan surat mutasi kerja yang sudah ditandatangani. Aditya, aku berniat memberitahumu besok. Maya, besok, kita bicara soal pindah pulau, Adit. Dan kamu memutuskan sendiri. Tanpa tanya apa aku siap meninggalkan makam anak kita di sini. Aditya, suara meninggi. Jangan bawa-bawa soal itu. Kematian Rio sudah 2 tahun lalu. Kita harus move on. Maya, move on buat kamu itu artinya melupakan. Kamu kerja sampai pagi supaya tidak usah melihat kamar kosong itu, kan? Kamu bungkam karena kamu takut merasa bersalah. Aditya, meledak, membanting tasnya. Aku kerja untuk kita. Supaya kamu tidak perlu menangis di pojok kamar setiap hari. Aku bangun istana ini supaya kamu bahagia. Apa itu tidak cukup? Maya, berdiri, mendekat hingga wajah mereka sejajar. Aku tidak butuh istana. Aku butuh suamiku. Aku butuh orang yang memelukku waktu aku terbangun tengah malam karena mimpi buruk soal kecelakaan itu. Tapi kamu di mana? Kamu di ruang kerja, mengunci pintu, pura-pura tuli. Aditya, karena kalau aku masuk ke kamar itu, aku akan hancur, Maya. Aku harus kuat untukmu. Maya, kamu tidak kuat. Kamu cuma pengecut yang bersembunyi di balik tumpukan uang dan kesibukan. Luka ini, menunjuk dadanya, tidak pernah kamu obati. Kamu cuma menutupinya dengan semen dan beton seperti bangunan-bangunanmu itu. Flashback, panggung berubah terang benderang dengan cahaya hangat ember. Suara tawa anak kecil bergema. Pakaian tokoh tampak lebih santai dan cerah. Aditya, muda, tertawa, mengejar bayangan. Tangkap dia, Mei. Rio kalau sudah pegang es krim larinya cepat sekali. Maya, muda, tertawa lepas. Biarkan saja, Mas. Ini hari ulang tahunnya. Biarkan dia jadi raja sehari. Aditya, muda, memeluk Maya dari belakang. Kamu tahu, aku baru saja dapat proyek pertama sebagai arsitek utama. Kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Aku akan buatkan kamu taman bunga yang luas.
Maya, muda, aku tidak butuh taman luas, Mas. Asal setiap pagi aku bangun dan melihat kamu masih menatapku seperti ini, itu sudah cukup. Janji ya, jangan berubah. Aditya, muda, janji, demi kamu, demi Rio. Kita akan menua di rumah yang penuh suara tawa ini. Suara tawa tiba-tiba terputus oleh suara decitan rem mobil yang memekakkan telinga dan benturan keras. Lampu panggung kembali redup dan dingin. Kembali ke masa kini. Pengakuan, The Raw Truth. Masih di lantai ruang tamu. Aditya mulai membuka tabir yang selama ini ia tutup rapat. Aditya, kamu tahu kenapa aku selalu pulang larut malam? Bukan karena meeting, Mei. Maya, lalu apa? Perempuan lain. Aditya, tersenyum getir. Aku bahkan tidak punya energi untuk jatuh cinta lagi. Aku sering memarkir mobil di depan pagar rumah kita selama berjam-jam. Aku duduk di sana, menatap lampu kamar kita, dan aku ketakutan. Maya, takut padaku. Aditya, takut pada keheningan di dalam rumah ini. Saat aku masuk, aku merasa seperti berjalan di atas kaca yang pecah. Setiap sudut rumah ini berteriak memanggil nama Rio. Dan setiap kali aku melihatmu layu, aku merasa seperti pembunuh. Aku merasa setiap rupiah yang aku hasilkan adalah uang darah, karena aku menukar waktu keluargaku dengan ambisi. Maya, suaranya melunak, matanya basah. Kenapa tidak mengatakannya sejak dulu? Aku menunggumu hancur bersamaku, Adit. Bukan hancur sendirian, Aditya, karena aku laki-laki. Aku diajarkan untuk memperbaiki barang yang rusak, bukan menangisinya. Tapi ternyata, aku tidak bisa memperbaiki hati yang sudah hancur, termasuk hatiku sendiri. Maya, mendekat, menyentuh bahu Aditya. Kita tidak perlu memperbaiki apapun malam ini. Kita hanya perlu berhenti berpura-pura. Lihat aku, Adit, lihat lukaku. Jangan lari lagi. Aditya, menatap Maya, air matanya jatuh. Sakit sekali, Mei, rasanya sesak sekali di sini. Maya, menarik kepala Aditya ke pundaknya. Biarkan saja sakit, jangan ditahan lagi. Sudah cukup 2 tahun kamu diam. Hujan deras di luar, suara guntur. Aditya terduduk di lantai, menutupi wajahnya. Maya berdiri di dekat jendela, membelakanginya. Aditya, suara serak, hampir berbisik. Hari itu, aku yang menyuruhnya cepat-cepat. Aku yang bilang pada supir untuk mengejar waktu karena aku ada rapat penting. Kalau saja aku tidak egois. Rio masih ada. Maya, berbalik pelan, terkejut. Kamu, tidak pernah bilang itu. Aditya, bagaimana aku bisa bilang? Setiap kali aku melihat matamu, aku melihat penghakiman. Aku benci diriku sendiri, Mei. Maka aku buat diriku sibuk sampai aku lupa cara bicara padamu. Maya, duduk di lantai, di samping Aditya namun masih ada jarak. Luka yang tidak diucapkan itu membusuk, Adit. Kita tinggal di rumah yang sama, tapi kita seperti 2 orang asing yang tidak sengaja berbagi alamat. Aditya, menoleh, menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Masih bisakah kita perbaiki? Atau sudah terlalu banyak yang hancur? Maya, aku tidak tahu. Tapi aku lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku ingin kita mulai dari awal. Bukan sebagai arsitek dan istrinya, tapi sebagai 2 orang yang sama-sama kehilangan. Aditya perlahan mengulurkan tangan, menggenggam tangan Maya. Maya tidak menarik tangannya. Mereka duduk diam dalam kegelapan, hanya suara hujan yang mengisi ruangan. Maya, besok, antar aku ke makam Rio. Tanpa supir, tanpa ponsel. Aditya, mengangguk pelan. Iya. Tanpa apa-apa, cuma, kita, menurut kalian, siapa yang salah dalam situasi tadi? Tulis pendapatmu di bawah ya. Dan kalau kamu suka drama seperti ini, pastikan sudah like dan subscribe agar tidak ketinggalan episode seru berikutnya. Terima kasih.